Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia yang kali ini bakal menemani bersama Ustadz Ari Wibowo dan juga Ustadz Jamal. Kita akan membahas terkait bagaimana kita mencintai dan juga meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Oke, di sini sudah ada Ustadz Ari Wibowo dan juga Ustadz Jamal. Kita mulai pertanyaan untuk Ustadz Ari Wibowo, nggih. Oke. Bagaimana cara Bapak atau Ustadz untuk mencintai dan juga meneladani Nabi Muhammad di saat zaman-zaman untuk sekarang ini? Iya. Jadi dikirimnya Nabi Muhammad untuk umat manusia itu merupakan anugerah yang sangat besar. Karena Nabi Muhammad itu diturunkan sebagai suri teladan yang mestinya itu dijadikan sebagai qudwah hasanah atau panutan yang baik bagi umat manusia. Ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswah atau keteladanan yang baik bagi kalian, artinya untuk umat manusia. Oleh karena maka penegasan Allah itu jelas, dikirimnya Rasulullah kepada umat manusia agar Rasulullah itu bisa diteladani, karena Rasulullah ini sebagai miniatur dari makhluk yang ideal. Oleh karenanya maka kita mencintai Rasulullah ya dengan cara kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah banyak memberikan keteladanan dalam hal bagaimana cara bertutur kata, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berperilaku, sampai pada mengatur negara saja Rasulullah sudah memberikan contoh. Karena pada saat itu Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi Rasulullah juga sebagai pemimpin pemerintahan. Maka ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah itu mengatur urusan umat sedemikian rupa yang itu mestinya juga dijadikan sebagai teladan bagaimana cara untuk mengurus negara saat ini. Ya, Rasulullah sendiri juga di dalam sabdanya menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, karena khulafa'ir rasyidin itu merupakan orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi Rasulullah sendiri memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnah-sunnahnya, artinya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, hanya saja Mbak Aulia, kita harus menyelami di balik apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu nilai yang perlu untuk kita adopsi di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika Rasulullah dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan pengembalian Hajar Aswad ke dalam Ka'bah, karena setelah itu Ka'bah dilakukan renovasi, maka Rasulullah itu menggelar surbannya, menaruh Hajar Aswad di tengah, kemudian semua kepala suku diminta untuk memegang ujungnya dan mendekat ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah masukkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah nilai apa dibalik yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh, Rasulullah itu menyelesaikan kasus dengan mengakomodasi kepentingan dari banyak pihak sehingga bisa meminimalisir adanya konflik antar kelompok. Itu salah satu contoh dibalik apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita bisa mengambil value yang itu mestinya diterapkan ke dalam kehidupan. Karena apa? Karena kehidupan sekarang dengan masa lalu kan itu sudah jauh berbeda. Dulu belum ada kemajuan teknologi informasi, sekarang kemajuan teknologi informasi sudah sedemikian rupa. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau yang diambilnya itu adalah values, maka akan terus relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Baik, tadi adalah pemaparan terkait pertanyaan bagi Ustadz Ari Wibowo, bahwasanya emang Nabi Muhammad ini memberikan beberapa value yang harus kita teladani, dan beliau adalah sosok miniatur yang paling ideal selama kita berada di dunia ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz Jamal, bagaimana Ustadz dalam mencintai dan juga meneladani dari sifat-sifat dari Nabi Muhammad sendiri? Baik, makasih Mbak Aul. Kalau kita bicara bagaimana mencintai, biasanya orang itu akan cinta kalau kita tahu dia punya peran dan punya
kebaikan apa terhadap kita. Biasanya kan begitu ya, kita akan cenderung cinta ke orang itu kalau dia punya kebaikan, punya apa namanya ya, punya hal yang itu bermanfaat bagi kita, begitu ya. Nah, Rasulullah ini seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Ari ya, beliau adalah sosok yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu adalah bahwa dari beliaulah kita ini lalu paham tentang tauhid yang benar, begitu ya, paham tentang siapa yang harus kita sembah, siapa Tuhan kita, bagaimana kita harus berperilaku dalam kehidupan di dunia ini, begitu. Sehingga tanpa jasa dari Rasulullah SAW, saya kira mungkin ya kita termasuk orang yang selamanya akan tersesat, begitu ya, selamanya akan berada dalam jalan yang tidak benar. Nah, berkat ajaran-ajaran beliaulah lalu kita paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, dan ini sesuatu yang menggembirakan bagi kita, begitu. Sekalipun kita ini jaraknya sudah sekian abad dari Nabi, tapi ajaran-ajaran beliau sampai hari ini bisa tetap kita kaji, tetap kita baca, gitu. Yang kedua, kecintaan kita kepada Nabi ini akan semakin besar ketika kita tahu bahwa peran Nabi bagi kita ini tidak hanya di dunia, begitu ya, tapi juga di akhirat kelak. Saya beberapa kali ngaji, misalnya dengar ceramah dari Gus Baha misalnya, beliau salah satunya menyampaikan begini, bahwa semua Nabi itu diberikan satu jatah doa mustajab di dunia, katanya. Tapi Nabi itu jatahnya besok di akhirat. Jadi jatahnya doa mustajabnya Rasulullah ini diperuntukkan kepada beliau dan akan digunakan besok di akhirat. Untuk apa? Untuk memberi syafaat kepada kita umatnya, begitu. Jadi kita umat Nabi yang mungkin ketika di dunia ibadahnya tidak terlalu sempurna, begitu, kadang mungkin ada kesalahan, ada dosa, ini masih punya satu pengharapan bahwa besok kita tetap akan masuk ke surga, dapat rahmat Allah. Itu salah satunya adalah karena pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW, gitu ya. Sehingga dari itu semua kita dapat melihat begitu betapa apa yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah tentang kita umatnya. Bahkan masyhur begitu ya, dan di dalam banyak cerita yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, ketika beliau mau wafat itu pertama yang diingat itu adalah ya kita umatnya, bukan keluarganya, bukan anaknya dan lain sebagainya. Sehingga dengan cerita-cerita yang seperti itu, maka ya sudah sepantasnya lah kita ini cinta, begitu ya, mengagumi terhadap sosok Rasulullah SAW. Lalu apa yang bisa kita teladani? Saya kira dari seluruh kehidupan Nabi itu ya teladan, gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa di dalam diri Nabi itu terdapat suri teladan yang baik, begitu ya. Tapi bagi saya mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini saya ingin menyampaikan dua hal, begitu ya, yang mungkin bagi kaum milenial ini yang perlu kita teladani dari Nabi. Walaupun dari dua hal ini sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi bagi saya mungkin yang terpenting itu adalah satu, kita kan selalu kalau cerita Nabi itu ingatnya adalah beliau ini dikaruniai mukjizat, begitu ya, dikaruniai kelebihan. Kalau ada kesulitan lalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di luar itu kita juga membaca dan melihat bagaimana sejarah Nabi itu memperjuangkan agama. Misalnya beliau harus meninggalkan tanah kelahirannya dari Mekah harus ke Madinah, dan itu jaraknya sangat luar biasa sekali, begitu ya. Nah, artinya apa? Saya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa misalnya, untuk sekelas Nabi saja, begitu, untuk meraih sesuatu yang mulia itu harus dengan penuh perjuangan, begitu. Tidak kemudian Islam ini menyebar sukses seperti sekarang dengan semuanya mukjizat, enggak, begitu. Nabi saja berjuang. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi. Nah, sehingga ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa terutama, karena seringkali dalam kehidupan seperti sekarang banyak orang yang kemudian pengennya instan, begitu ya, ingin sukses, ingin nyaman, tapi dengan tanpa perjuangan. Nah, saya kira sejarah dari hijrahnya Nabi, bagaimana beliau memperjuangkan agama yang berdarah-darah itu menjadi satu tauladan bagi kita, bahwa sekelas beliau saja itu harus berjuang untuk satu tujuan yang mulia, begitu ya, apalagi kita yang tidak dijamin oleh kekuatan langit tadi, begitu. Itu satu. Yang kedua, tadi saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Pak Ari soal negara ya, soal negara. Nah, ini saya kira penting, bahwa Nabi kita ini mengajarkan bahwa negara ini penting posisinya dalam mengawal ajaran-ajaran agama, begitu ya. Sehingga
kita tidak boleh kemudian menyatakan bahwa negara ini harus terpisah dari agama begitu ya, sebagaimana negara-negara sekuler pada umumnya. Sebab seringkali dikatakan oleh para ulama itu bahwa 1000 fatwa kiai, katanya 1000 fatwa kiai itu kalah dengan 1 SK pemerintah. Dan buktinya betul begitu. Misalnya kasus Gang Doli Surabaya, itu kan sudah puluhan tahun ulama berfatwa bahwa zina itu dosa, begitu, prostitusi itu dosa, tapi ya dalam efeknya tidak terlalu besar. Tapi sekaligus Risma waktu itu menjadi kepala daerah mengeluarkan SK tutup Gang Doli, selesai. Sehingga ini artinya apa? Bahwa posisi-posisi pemerintahan, posisi-posisi kepemimpinan ini memang harus ada orang-orang Islam, pemimpin, ulama begitu ya, yang harus mengawal agar kekuasaan ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengawal ajaran-ajaran agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Jamal. Jadi yang disampaikan beliau adalah bahwasanya sejarah yang kita tahu terkait Nabi Muhammad itu bukan sekedar sebuah sejarah, tapi juga memiliki nilai-nilai yang perlu kita ambil dari sejarah tersebut. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Bapak atau? Ya, Mbak Aulia. Kalau banyak orang sering mengatakan kita itu menghadapi krisis keteladanan. Sebenarnya bagi umat Islam itu tidak benar, karena Rasulullah itu sampai kapanpun akan terus menjadi teladan yang terbaik bagi umat manusia. Yang mengakui bukan hanya umat Islam sebenarnya. Michael Hart misalnya dalam bukunya ketika meranking the most influential persons in history, maka menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh bagi umat manusia sepanjang peradaban manusia. Kenapa Nabi Muhammad yang ditempatkan pada ranking yang pertama? Paling tidak ada 2 alasan. Alasan yang pertama, Nabi Muhammad ini merupakan orang yang berhasil menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Dan Nabi Muhammad itu berhasil membawa revolusi besar, mengubah masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang madani atau masyarakat berkesejahteraan. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ini sampai dengan sekarang ajarannya sudah lampau dari kira-kira 14 abad yang lalu, masih diteladani oleh umat manusia, sehingga pengaruhnya itu tidak lekang oleh zaman. Itu adalah pengakuan yang bukan hanya berasal dari orang-orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim pun itu menempatkan Nabi Muhammad sebagai figur yang sangat spesial. Nah, oleh karenanya maka dalam berbagai aspek kehidupan kita mestinya mencontoh pada diri Rasulullah. Dalam hal ibadah misalnya, Rasulullah ini kan termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Dosa-dosa Rasulullah itu sudah diampuni baik untuk yang sekarang maupun yang akan datang, apalagi yang telah lalu. Ya, pada suatu saat Aisyah melihat Rasulullah melaksanakan sholat sampai kakinya ini pecah-pecah. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan sholat sampai kakinya pecah-pecah? Padahal engkau dosa-dosanya sudah diampuni dan engkau dijamin masuk ke dalam surganya." Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakuran?" Apakah enggak boleh saya itu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu memandang ibadah kepada Allah itu sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Jadi bukan sebagai kewajiban semata, tetapi justru kita bersyukur kepada Allah, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah tiap hari ketika menuju ke masjid diludahi oleh nenek-nenek tua. Sampai pada suatu saat Rasulullah datang ke masjid tapi tidak ketemu dengan nenek-nenek tua itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Kemana nenek tua yang biasa meludahiku?" Maka dijawab bahwa nenek tua ini sedang dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang biasanya Rasulullah diludahi, tentu siapa manusia yang mau diludahi? Itu kan merupakan suatu bentuk penghinaan yang nyata. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membesuk si nenek tua itu, sehingga nenek tua itu kemudian hatinya terenyuh dan memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi Rasulullah itu berhasil menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang saat itu dianggap sebagai jahiliyah. Salah satu kuncinya adalah akhlakul karimah atau akhlak yang baik.
Nah, itulah beberapa contoh yang sangat kecil ya yang bisa kita lakukan dari Rasulullah. Nah, selain itu tentunya masih banyak sekali keteladanan yang perlu kita pelajari, kita gali nilainya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Kalau kita bahas, maka sampai kiamat pun nggak akan habis kita membahas apa yang bisa diteladani dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meneladani Rasulullah SAW sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Mungkin Bapak ada tambahan lagi? Ya, saya kira mungkin tambahan sedikit ya, bahwa dulu itu Nabi pernah bersabda ya, yang pada intinya kata beliau, Islam ini dulu datang dalam keadaan asing gitu ya. Jadi ketika Nabi menyampaikan agama ini di masyarakat kafir Quraisy, itu kan dianggap sebagai sesuatu yang baru gitu ya, karena tidak sama dengan agama nenek moyang mayoritas masyarakat Arab pada waktu itu. Dan kata Nabi, agama ini suatu saat juga akan kembali menjadi asing. Tapi hadis itu ditutup dengan kata-kata, beruntunglah mereka yang pada saat itu dia menjadi orang yang asing gitu ya. Maknanya asing di sini, di suatu waktu, di suatu zaman kelak, orang yang memegang teguh agama Islam ini akan dianggap sebagai orang yang aneh gitu ya. Mungkin dia tidak gaul atau tidak mengikuti perkembangan zaman, dan saya kira hari ini nuansa itu sudah terasa ya, bagaimana kita melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama, lalu banyak ditertawakan atau dianggap sebagai orang yang kolot begitu ya. Nah, saya kira ini menjadi satu pesan bahwa kita sekarang sedang hidup di satu zaman yang tantangannya untuk mengimplementasikan apa yang menjadi ajaran-ajaran Nabi itu tidak mudah lagi begitu ya. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tapi Nabi selalu berpesan, beruntunglah bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Nah, saya kira ini penting menjadi pengingat kita semua termasuk saya untuk terus berkomitmen agar bagaimana ajaran-ajaran Nabi ini terus kita lakukan sekuat tenaga yang bisa kita lakukan begitu ya, sekalipun tantangannya tadi sudah semakin berat dengan globalisasi dan berbagai perkembangan dunia hari ini begitu. Mungkin sekarang banyak orang yang mudah itu mengucapkan siapa orang paling teladan yang kamu teladani, mungkin Nabi Muhammad ya pasti jawabannya. Tapi tidak semudah apa yang dikatakan dalam mengaplikasikan untuk meladani Nabi Muhammad itu sendiri. Ya tadi benar kata Ustadz Jamal bahwasanya kalau sekarang ini itu sudah mulai asing pelajaran-pelajaran terkait Islam, terkait syariat itu sendiri, seperti itu. Mungkin sudah dari Ustadz Aribo dan juga baik. Tadi adalah beberapa pemaparan dari Ustadz Aribo dan juga Ustadz Jamal, dan mungkin kita sudahi dulu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan beberapa tadi pepatah, dan semoga nanti bisa diambil pelajaran terkait yang disampaikan tadi. Saya Siti Aulia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.